Halo, di video kali ini saya akan review ke kalian Gcam on Fire di Poco X3 Pro. Oke, sama seperti biasa, untuk filenya nanti ada dua ya. File Gcam on Fire dan juga config untuk Poco X3 Pro. Kalau semuanya udah siap, kalian langsung masuk di File Manager dan cari file Gcam yang tadi udah kalian download. Kalau udah ketemu, kalian langsung install aja. Kalau udah terinstall, kalian buka Gcam-nya dan selanjutnya kita bakal install config-nya. Kalian masuk di setting, scroll sampai bawah, masuk di XML configs, tap save, dan tap OK. Kalau udah, close Gcam-nya dan masuk di file manager. Dari file manager ini, kalian copy atau pindahkan file config yang tadi udah kalian download ke folder config 7 yang ada di dalam folder on fire subfolder Gcam. Lanjut lagi, kalian close file manajernya dan masuk lagi di Gcam-nya. Dari Gcam-nya, seperti biasa kalian tinggal tap 2 kali bagian hitam ini, pilih config-nya dan tap update. Oke, di sini Gcam dan config-nya udah berhasil terinstall. Sekarang kita lanjut untuk pembahasannya. Gcam yang kita review ini on fire versi 4 dan base Gcam-nya itu ada di versi 7.3. Gcam ini udah pernah kita review juga di beberapa device seperti Redmi 9, Redmi Note 9 Pro, dan juga Poco X3 NFC. Di video ini kita bahas yang dianggap penting aja ya, karena sebelumnya udah pernah kita bahas secara detail di device lain. Untuk fitur-fiturnya masih sama aja dengan Gcam base 7.3 pada umumnya. Terus untuk lensa-lensanya udah work semua, mulai dari lensa utama, ultrawide, dan makro. Di quick settingnya ini ada beberapa settingan seperti HDR+, Google Auto White Balance, image quality, dan lain-lain. Mode portraitnya juga sama, udah work di semua lensa juga. Selain itu, mode malamnya juga udah berjalan dengan baik di semua lensa, termasuk lensa ultrawide dan juga makronya. Di quick setting mode malamnya ini ada settingan seperti Astro Photo, Astro Max Time, dan lain-lain. Mode malamnya ini udah ada settingan untuk image quality-nya juga. Ini jadi salah satu nilai tambah sih, karena kalau di Gcam lain gak ada fitur ini. Kalau untuk videonya sih udah work sampai 4K 60 fps ya. Tapi di quick setting mode videonya ini gak ada pilihan resolusi. Jadi kalian harus atur di menu settingnya kalau mau pindah dari 4K 60 fps ke Full HD. Untuk lensanya sendiri, yang work di mode video ini cuma lensa utamanya aja ya. Jadi untuk lensa ultrawide dan makro belum support. Ini masih sama aja sih pas dipakai di Poco X3 NFC. Untuk mode lain seperti panorama, photosphere, slow motion, dan time-lapse semuanya udah work ya. Kalau slow motionnya dia itu udah work sampai 240 fps. Nah, untuk kamera depannya juga udah work untuk mode foto dan video. Tapi untuk video ada sedikit bug di viewfindernya. Jadi kalau kalian ngerekam video pakai kamera depan, objek yang ditangkap itu bakal terlihat mengecil, tapi nggak bakal mengganggu hasil videonya. Kita lanjut bahas untuk bagian settingnya. Di bagian settingnya ini masih ada settingan yang udah sering banget kita temuin di Gcam lain, seperti simpan lokasi, suara kamera, dan lainnya. Selain itu, di sini ada on fire modes juga. Di sini kalian bisa setting untuk viewfinder, image setting, aux kamera, dan image processing. Di viewfindernya ini kalian bisa aktifkan manual slider, saturation slider, dan lain-lain.
Kalau di image setting ini kalian bisa atur auto white balance, exposure compensation, JPEG quality, dan lainnya. Exposure ini bisa kalian setting untuk beberapa mode seperti main, portrait, kamera depan, dan juga night sight-nya. Kalau nanti kalian belum puas dengan tingkat kecerahan yang dihasilkan config yang saya buat, kalian bisa setting di sini. Untuk image processing-nya ini udah bisa kalian atur di tiap-tiap lensanya ya. Dan untuk pilihan custom lip-nya cuma ada 3 aja. Image processing ini fungsinya itu buat ngatur tone, gamma, dan lainnya seperti ketajaman, warna, dan lain-lain. Settingan videonya ini ada beberapa ya, seperti 4K, 4K time-lapse, video stabilization, dan lain-lain. Kalau nantinya kalian mau ngambil video dengan resolusi Full HD aja, kalian tinggal matikan aja 4K-nya ini. Di sini saya juga udah siapin beberapa foto yang diambil menggunakan Gcam on Fire versi 4 di Poco X3 Pro. Dan ini dia untuk hasil fotonya. Secara overall, Gcam ini udah worth it ya untuk Poco X3 Pro. Hasil foto malamnya terlihat lebih natural dan detailnya tetap dapet. Sayangnya untuk mode malam ultrawide-nya belum support astrophoto dan hasilnya masih noise banget. Untuk foto-foto lain yang dihasilkan sih udah detail. Untuk warnanya nggak oversaturated, tapi sedikit kelihatan pucat, terutama di lensa ultrawide dan juga kamera depannya. Tapi itu bisa kalian atasi dengan cara setting auto white balance-nya. Selebihnya sih udah aman ya. Dynamic range dan kontrasnya juga udah pas. Tapi untuk ultrawide-nya belum bisa dibilang yang terbaik. Untuk hasil videonya saya nggak previewin di video ini, tapi hasilnya udah bagus, udah stabil lah. Kalau dibandingin dengan Nikita versi 2, ya balik lagi ke kalian pakai Gcam buat foto atau video. Kalau kalian lebih condong ke video, Nikita versi 2 lebih recommended karena udah support lensa ultrawide dan juga makro. Tapi kalau kalian lebih suka ambil foto malam atau di beberapa kondisi lain, On Fire versi 4 ini sedikit lebih bagus dibanding Nikita versi 2. Karena On Fire versi 4 udah ada fitur image quality yang bisa di-set sampai 25 frames. Tapi kalau masalah warna, Nikita versi 2 masih tetap yang terbaik. Nanti kalian tinggal sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian. Jadi itu dia review Gcam on Fire di Poco X3 Pro. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.